Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Zaki Umar Fauzi dengan NIM belakang 058 dan teman saya Muhammad Al-Fatih dengan NIM belakang 059. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan membawakan presentasi dengan judul Pajak dalam Pandangan Islam. Next. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan ad-doribah atau bisa disebut al-maks, yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Pajak doribah terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad ulil amri yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ad-doribah adalah kewajiban atas kaum muslim untuk membiayai pengeluaran kaum muslim yang harus dibiayai secara kolektif, seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan, di mana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Next. Konsep pajak dalam Islam. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa pajak itu biasa dalam bahasa Arab disebut doribah, yang artinya mewajibkan. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya, negara itu tidak cukup hanya dengan melalui ziswaf, maka harus diterapkan alternatif sumber pendapatan baru. Nah, untuk alternatif tersebut, maka diterapkanlah pajak. Nah, pajak yang berhasil atau pajak yang bagus ini adalah pajak yang dikerjakan oleh seluruh pihak, yaitu pemerintah, rakyat, dan juga petugas pajak. Pemerintah mempunyai hak untuk menarik pajak. Asumsi dasarnya, kalau zakat digunakan untuk kesejahteraan kaum miskin dan untuk 8 asnaf, maka negara juga perlu membutuhkan pendapatan lain di luar kesejahteraan kaum miskin seperti fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan stabilisasi dan pembangunan, maka dibutuhkan sumber lain. Oleh karena itulah pajak diperlukan sebagai kebijakan dari pemerintah. Rakyat ini merupakan bagian penting dalam sebuah negara. Nah, kebijakan pemerintah khususnya tentang pajak selama tidak memberatkan rakyat itu harus didukung oleh rakyat. Nah, seorang muslim ini jika membayar pajak itu bukan berarti mereka berpihak kepada pemerintah atau siapapun, melainkan mereka hanya melakukan kewajiban agar negara mampu melakukan fungsinya secara baik dan efektif. Next. Nah, pajak harus dipungut berdasarkan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu pertama, harus adanya petunjuk dalam Al-Quran dan Hadis yang mendalilkan tentang sumber pendapatan. Yang kedua, adanya segmentasi pendapatan antara muslim dan non-muslim. Yang ketiga, pengambilan pajak dan zakat harus menjamin bahwa dipungut kepada golongan yang mampu saja, yang bisa diberi beban. Yang keempat, adanya kemaslahatan umum. Pajak sebagai pendapatan negara. Pajak di Indonesia itu merupakan sumber utama penerimaan negara. Penggunaan pajak itu meliputi gaji para pegawai, sampai pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Nah, proyek pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, kantor polisi itu dibiayai menggunakan uang yang dari pajak. Nah, oleh karena itu, setiap warga, baik yang baru lahir maupun yang sudah tua itu mempunyai hak untuk menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah tersebut, karena uang-uang yang sudah dibayarkan melalui pajak itu ya digunakan untuk pembangunan tersebut. Nah, dengan demikian, jelas bahwa pajak itu berperan penting bagi suatu negara dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.
Lalu selanjutnya ada karakteristik pajak menurut Islam. Yang pertama, pajak doribah bersifat temporer, tidak bersifat kontinu atau hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal, tidak ada harta atau tidak ada nih harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Lalu yang kedua, pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih, sedangkan pajak yang ditarik oleh pajak menurut non-muslim ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. Lalu ada pajak hanya diambil dari kaum muslim. Jizyah diambil dari kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak ada membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi. Lalu yang keempat ada pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional kadangkala juga dipungut atas orang miskin seperti PBB dan PPN yang tidak mengenal subjeknya, miskin atau kaya, tapi dikenakan karena objeknya merupakan objek pajak. Lalu yang terakhir adalah pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan. Lalu selanjutnya ada pandangan hukum Islam terhadap perpajakan di Indonesia. Menurut beberapa ulama, kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat. Namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan darurat, maka ada kewajiban tambahan lain berupa pajak doribah. Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abdul Bakar Ibni Al-Arabi, Imam Maliki, Imam Qurtubi, dan Imam Syatibi. Pajak bertujuan untuk kemaslahatan umat. Nah, karena jika pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran kebutuhan negara, jika hal ini terjadi, maka akan terjadi berbagai masalah dalam masyarakat. Lalu dalam Islam juga dalam mencegah kemudaratan adalah salah satu kewajiban bagi umat. Maka dari itu pemungutan pajak diperbolehkan. Lalu kebijakan PPN. Studi kasus kebijakan PPN ciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan mengenai rencana kebijakan penambahan nilai atau PPN. Dalam kesempatan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memastikan bahan pokok atau sembako yang dijual di pasar tradisional tidak akan terkena PPN. Perubahan pengaturan PPN perlu dilakukan karena sistem yang berlaku saat ini dipandang kurang memadai untuk memenuhi rasa keadilan sebab mengalami distorsi. Terlalu banyak pengecualian dan fasilitas yang tidak efektif, sehingga menyulitkan peningkatan kepatuhan pajak dan optimalisasi pendapatan negara. Konsep perubahan yakni pengurangan berbagai fasilitas PPN, baik dalam bentuk pembebasan PPN maupun bentuk perlakuan sebagai non-BPKP, bukan barang kena pajak, atau non-JKP, atau bukan jasa kena pajak, dilakukan untuk mengurangi distorsi. Selain itu, penerapan multi tarif dapat memberikan ruang untuk mengenakan tarif PPN lebih rendah dari tarif umum. Contoh, barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan, serta tarif PPN lebih tinggi dari tarif umum untuk barang-barang yang tergolong mewah. Kebijakan ini nantinya diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat dan kita berfokus juga kepada golongan menengah bawah yang saat ini mungkin lebih merasakan bagaimana situasi dan kondisi akibat pandemi COVID-19. APBN memiliki peran sentral dalam membangun kelompok tidak mampu, UMKM, dan mendorong dunia usaha agar bisa bangkit pulih dari pandemi. Reformasi sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah ini diharapkan mampu membangun kemandirian, kesinambungan fiskal, dan pemetaan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia pasca pulih ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sekian dari kelompok